Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama saya Jessica Husain. Semoga sahabatku dalam keadaan baik selalu sehat walafiat, dan sukses dalam beraktivitas penuh dengan semangat. Ayo dukung terus channel saya ini, dengan di-subscribe, like, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga menjadi nilai kebaikan bagi kita semua. Baiklah sobatku, di kesempatan kali ini, saya akan mengisahkan tentang TKW menjalin hubungan gelap dengan anak majikannya. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Indah, seorang perempuan muda dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, memulai perjalanan hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kehidupan di desa memang sederhana, namun penuh dengan perjuangan. Setelah ayahnya sakit-sakitan dan ibunya hanya bekerja sebagai buruh tani, Indah merasa bertanggung jawab untuk membantu keluarganya. Ia memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita, TKW, di luar negeri demi mencari penghidupan yang lebih baik. Keputusan itu tidak mudah. Indah harus meninggalkan keluarganya, teman-temannya, dan tanah kelahirannya yang penuh kenangan. Dengan doa restu orang tua, ia berangkat ke Bahrain melalui sebuah agen tenaga kerja. Bahrain, negara kecil di Timur Tengah, adalah tempat yang sama sekali asing baginya. Namun, ia yakin bahwa kerja keras dan keteguhannya akan membawa hasil. Ketika tiba di Bahrain, Indah ditempatkan di rumah sebuah keluarga kaya yang terdiri dari seorang pria bernama Ahmed, istrinya Laila, dan dua anak mereka. Ahmed adalah seorang pengusaha sukses, sementara Laila lebih sering menghabiskan waktu di luar negeri untuk mengelola bisnis keluarganya. Indah merasa beruntung karena keluarga ini memperlakukannya dengan cukup baik, terutama Ahmed, yang sering menanyakan kabarnya dan memastikan ia tidak kekurangan apapun. Hari-hari sepi di negeri orang. Hari-hari pertama bekerja sebagai pembantu rumah tangga tidaklah mudah. Bahasa yang berbeda, budaya yang asing, dan rasa rindu pada keluarga sering membuat Indah menangis di malam hari. Ia hanya bisa memandangi foto keluarganya yang ia bawa dari desa. Namun, Indah adalah perempuan yang kuat. Ia belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit dan berusaha menyesuaikan diri. Kehidupan di rumah Ahmed berjalan lancar. Meskipun ada satu hal yang perlahan mulai ia sadari, kesepian yang menyelimuti dirinya. Di tengah kesibukannya bekerja, ada ruang kosong di hatinya yang sulit untuk diisi. Ia merindukan kasih sayang, perhatian, dan sentuhan seorang pasangan, sesuatu yang selama ini ia pendam dalam diam. Laila, istri Ahmed, sering bepergian ke luar negeri selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Dalam ketidakhadirannya, Ahmed dan Indah seringkali hanya berdua di rumah bersama anak-anak. Indah awalnya menjaga jarak, menghormati batasan sebagai seorang pekerja. Namun, perlahan, Ahmed mulai memberikan perhatian lebih padanya. Ia sering berbicara dengan Indah, menanyakan bagaimana perasaannya, bahkan berbagi cerita tentang hidupnya sendiri. "Indah, kau pasti merindukan keluargamu," ujar Ahmed suatu malam ketika mereka duduk di taman belakang rumah. Indah tersenyum kecil. "Iya, Tuan. Tapi ini adalah jalan yang harus saya tempuh. Untuk keluarga saya." Ahmed mengangguk sambil memandang langit malam. "Kau perempuan yang kuat, Indah. Saya menghormatimu." Pujian itu membuat hati Indah bergetar. Dalam hati kecilnya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang ia tahu tak seharusnya ia rasakan, tetapi ia tak mampu menahannya. Ahmed adalah pria yang baik, perhatian, dan memiliki sisi lembut yang jarang ia lihat pada orang lain. Dan perlahan, perhatian itu mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Hubungan mereka awalnya sebatas majikan dan pekerja. Namun, seiring waktu, batas itu mulai kabur. Indah sering mendapati dirinya menunggu percakapan singkat dengan Ahmed, sekadar mendengar suaranya atau melihat senyumnya.
Ahmed, di sisi lain, juga merasa ada hal berbeda pada Indah. Kehangatan dan kesederhanaan gadis Jawa itu membuatnya merasa nyaman, sesuatu yang jarang ia dapatkan dari hubungan formalnya dengan Laila. Namun, keduanya tahu bahwa perasaan itu adalah sesuatu yang berbahaya. Indah sadar posisinya sebagai seorang pekerja asing yang tak memiliki hak lebih. Ahmed pun tahu bahwa ia adalah pria beristri dengan tanggung jawab besar. Tapi, seberapa kuatkah mereka menahan rasa yang perlahan tumbuh di hati masing-masing? Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Indah dan Ahmed menjadi semakin akrab. Meskipun mereka berdua berusaha untuk menjaga batas, kenyataan bahwa mereka sering berada dalam rumah yang sama membuat segalanya menjadi rumit. Ahmed tidak bisa mengabaikan perasaan hangat yang muncul setiap kali ia melihat Indah tersenyum, dan Indah pun merasakan hal yang sama. Pada suatu malam, setelah anak-anak tertidur dan rumah sunyi, Ahmed mengajak Indah untuk duduk bersamanya di ruang tamu. Di luar, langit Bahrain dipenuhi bintang-bintang, menciptakan suasana yang damai namun penuh ketegangan di dalam hati keduanya. Indah, kata Ahmed perlahan, suaranya terdengar ragu. Kau tahu, aku jarang merasa setenang ini berbicara dengan seseorang. Kehadiranmu di rumah ini membawa sesuatu yang berbeda. Indah menundukkan pandangannya. Ia merasakan debar jantungnya semakin cepat. Tuan terlalu baik. Saya hanya seorang pekerja, dan saya tidak ingin membuat masalah. Ahmed tersenyum samar. Kau lebih dari sekadar pekerja. Indah, kau adalah seorang perempuan yang luar biasa. Kesabaranmu, kebaikanmu semuanya membuatku merasa nyaman. Kata-kata itu membuat Indah terdiam. Ia tahu apa yang ia rasakan terhadap Ahmed. Tetapi ia juga tahu betapa salahnya perasaan itu. Dalam hatinya, ia berperang melawan logika dan emosi. Namun, semakin ia mencoba menjauhkan dirinya, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Malam yang mengubah segalanya. Beberapa minggu kemudian, pada malam yang sama seperti biasanya, Ahmed dan Indah menemukan diri mereka berbicara lebih lama di taman belakang. Angin malam yang sejuk membawa aroma bunga melati dari taman, menciptakan suasana yang intim. Ahmed, yang biasanya tenang dan bijak, tampak berbeda malam itu. Matanya memandang Indah dengan sorot yang sulit diartikan. Indah, katanya sambil menghela napas panjang. Aku tahu ini salah. Aku tahu posisiku sebagai suami, sebagai majikan, membuat ini tidak seharusnya terjadi. Tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Ada sesuatu tentangmu yang membuatku merasa hidup lagi. Indah mencoba menyela, tetapi Ahmed mengangkat tangannya, meminta ia mendengar lebih dulu. Laila sudah lama tidak menjadi bagian dari hidupku. Kami menikah karena keluarga kami mengatur semuanya. Dia lebih peduli pada bisnisnya daripada keluarganya. Aku tidak menyalahkannya, tetapi kesepian itu membunuhku perlahan hingga kau datang. Indah merasakan air mata menggenang di matanya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Sebagian dirinya ingin menolak, tetapi sebagian lain ingin menerima kenyataan bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Tuan Ahmed, katanya dengan suara bergetar, saya tidak ingin menjadi penyebab masalah. Saya datang ke sini untuk bekerja, untuk keluarga saya. Tapi, ia berhenti, tak mampu melanjutkan. Ahmed mendekat, tetapi tetap menjaga jarak. Aku tidak ingin memaksamu. Indah, aku hanya ingin kau tahu apa yang aku rasakan. Keduanya terdiam cukup lama, hanya ditemani suara angin yang berhembus. Dalam hati Indah, ia tahu bahwa perasaan ini adalah sesuatu yang tidak boleh ia biarkan berkembang. Tapi ia juga tahu bahwa Ahmed adalah pria pertama yang membuatnya merasa dihargai dan dicintai. Pilihan yang sulit. Hari-hari berikutnya terasa berat bagi Indah. Setiap kali ia melihat Ahmed,
Ia merasa bimbang antara melanjutkan pekerjaannya dengan tenang atau menyerah pada perasaannya. Ia sering menghabiskan malamnya berdoa, meminta petunjuk dari Tuhan. Namun, jawabannya tidak pernah jelas. Suatu malam, Ahmed mendekatinya di dapur. Tanpa berkata apa-apa, ia memberikan sebuah kotak kecil kepada Indah. Ketika Indah membukanya, ia menemukan sebuah kalung emas sederhana dengan liontin berbentuk bulan sabit. Aku tahu ini tidak cukup untuk mengungkapkan apa yang aku rasakan, tetapi aku ingin kau memilikinya, kata Ahmed pelan. Indah menggenggam kotak itu dengan tangan gemetar. Tuan, saya tidak bisa menerima ini. Kumohon, kata Ahmed memotong. Anggap ini sebagai tanda bahwa aku menghargai kehadiranmu. Tidak lebih. Indah tidak bisa menolak. Malam itu, ia kembali ke kamarnya dengan hati yang campur aduk. Kalung itu ia simpan di laci, tetapi setiap kali ia melihatnya, ia merasa ada beban besar di hatinya. Ia tahu bahwa hubungannya dengan Ahmed semakin dalam, dan pada titik ini, ia harus membuat keputusan besar. Tetap berada di jalur yang benar atau membiarkan perasaannya menentukan jalan hidupnya. Namun, yang ia tidak tahu adalah bahwa keputusan apapun yang ia buat, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Waktu terus berjalan, dan hubungan antara Indah dan Ahmed menjadi semakin rumit. Meskipun keduanya berusaha menjaga jarak, kehangatan dan perhatian Ahmed terhadap Indah tak lagi bisa disembunyikan. Indah mulai merasa takut bahwa orang lain di rumah, termasuk para pekerja lain, mungkin mulai memperhatikan kedekatan mereka. Perasaan bersalah sering menghantui hatinya, namun rasa cinta yang tumbuh semakin sulit ia abaikan. Suatu pagi, saat Indah sedang membersihkan ruang tamu, seorang rekan kerjanya, Salma, menghampirinya. Salma adalah pekerja lama di rumah Ahmed, seorang perempuan asal Filipina yang sudah bekerja selama 5 tahun. Indah, ujar Salma dengan suara pelan. Aku tahu ini mungkin bukan urusanku, tapi aku ingin memberitahumu satu hal. Indah berhenti membersihkan dan memandang Salma dengan bingung. Ada apa, Kak Salma? Salma menghela napas panjang. Aku melihat bagaimana Tuan Ahmed memandangmu akhir-akhir ini. Aku tahu kau gadis baik, tapi hati-hati, ya. Orang-orang di sekitar kita bisa saja salah paham. Dan kau tahu apa artinya bagi pekerja asing seperti kita kalau ada gosip buruk. Ucapan Salma membuat hati Indah berdebar. Ia berusaha menyangkal, meskipun dalam hatinya ia tahu kebenaran kata-kata itu. Tidak ada apa-apa. Kak, Tuan hanya baik pada semua orang. Salma tersenyum tipis. Aku berharap begitu. Indah. Tapi ingatlah, kita di sini tidak punya banyak pilihan. Satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan segalanya. Setelah percakapan itu, Indah merasa semakin cemas. Ia sadar bahwa hubungan emosional yang ia miliki dengan Ahmed bisa menjadi bumerang bagi dirinya. Namun, saat Ahmed kembali memberikan perhatian khusus, hatinya melemah. Pada suatu malam, Ahmed meminta Indah untuk menemaninya di taman belakang. Ia mengatakan ingin berbicara sesuatu yang penting. Dengan ragu, Indah mengikuti ajakannya. Di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, mereka duduk berdua, hanya ditemani suara angin yang berhembus lembut. Indah, Ahmed memulai dengan suara tenang. Aku tahu ini sulit bagimu, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu. Indah terdiam. Kata-kata itu begitu langsung, dan ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Tuan, ini salah, ujarnya pelan. Saya hanya seorang pembantu. Dan Anda sudah punya istri. Ahmed menghela napas panjang. Aku tahu ini salah. Tapi perasaanku tidak bisa kuhindari. Aku merasa lebih hidup ketika bersamamu. Indah.
Aku tahu kau juga merasakan sesuatu. Indah menunduk. Air mata menggenang di matanya. Ia ingin menyangkal, tetapi kata-kata itu tidak keluar. Ia tahu bahwa ia mencintai Ahmed, tetapi ia juga tahu bahwa cinta ini tidak memiliki masa depan. Indah, Ahmed melanjutkan. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku akan selalu mendukungmu, apapun yang terjadi. Malam itu, Indah merasa hatinya terpecah. Ia tahu bahwa hubungannya dengan Ahmed tidak akan pernah diterima oleh dunia luar. Tetapi ia juga tahu bahwa cintanya kepada Ahmed tulus dan nyata. Beberapa minggu kemudian, Laila, istri Ahmed, tiba-tiba kembali dari luar negeri. Kehadirannya membawa perubahan besar di rumah. Laila, yang biasanya cuek dan sibuk dengan urusannya, mulai memperhatikan hal-hal kecil di rumah, termasuk interaksi antara Ahmed dan Indah. Suatu hari, saat Indah sedang menyiapkan teh di dapur, Laila masuk dan memandangnya dengan tajam. Kau sudah bekerja dengan baik di sini, Indah, ujar Laila dengan nada datar. Tapi aku perhatikan, kau terlalu sering berada di dekat suamiku. Indah terkejut dan berusaha menjelaskan. Maaf, Nyonya. Saya hanya menjalankan tugas saya. Laila tersenyum dingin. Tentu saja. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tidak suka melihat pembantu terlalu akrab dengan majikannya. Jaga jarakmu, Indah. Setelah itu, Indah merasa semakin tertekan. Ia tahu bahwa Laila sudah mulai curiga, dan jika kecurigaan itu berkembang, nasibnya di rumah itu bisa berakhir buruk. Suatu malam, Indah duduk sendirian di kamarnya, memandangi foto keluarganya yang ia bawa dari Indonesia. Ia menangis, merasa terjebak dalam situasi yang tidak pernah ia harapkan. Di satu sisi, ia mencintai Ahmed, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa ia tidak bisa mengorbankan masa depannya dan keluarganya demi cinta yang mustahil. Indah memutuskan untuk berbicara dengan Ahmed. Ia tahu bahwa ia harus menyudahi semua ini sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Ketika mereka bertemu di taman belakang, Indah menyampaikan keputusan itu dengan hati yang berat. Tuan, saya tidak bisa terus begini. Saya mencintai Anda. Tapi saya harus memikirkan keluarga saya dan masa depan saya. Hubungan ini tidak akan pernah berhasil. Ahmed tampak terpukul, tetapi ia mengangguk pelan. Aku mengerti, Indah. Aku tidak ingin membuat hidupmu lebih sulit. Aku hanya berharap kau tahu bahwa aku selalu mencintaimu. Malam itu, Indah menangis lebih lama dari biasanya. Ia tahu bahwa keputusannya benar. Tetapi meninggalkan cinta yang begitu tulus adalah hal yang paling sulit yang pernah ia lakukan. Ayo kita simak kembali kisah yang begitu menegangkan ini bersama-sama berikut ini. Setelah pembicaraan di taman malam itu, hubungan Indah dan Ahmed berubah. Meskipun Ahmed berusaha tetap memperlakukan Indah dengan hormat seperti sebelumnya, ada jarak emosional yang terasa jelas. Indah, di sisi lain, berusaha menghindari kontak yang tidak perlu dengan Ahmed. Ia ingin fokus pada pekerjaannya dan mengubur perasaan yang telah tumbuh begitu dalam di hatinya. Namun, situasi tidak menjadi lebih mudah. Laila semakin memperhatikan gerak-gerik Indah. Ketegangan antara Indah dan majikannya itu terasa di setiap sudut rumah. Laila, yang merasa posisinya sebagai istri terancam, mulai bersikap lebih keras terhadap Indah. Ia memberikan pekerjaan tambahan yang tidak masuk akal, berbicara dengan nada tajam, dan sering mencari-cari kesalahan kecil. Indah, ujar Laila suatu hari, kalau kau tidak bisa bekerja dengan benar, aku bisa mencari orang lain yang lebih kompeten. Indah hanya menunduk, menahan air mata. Ia tahu bahwa Laila tidak sepenuhnya berbicara tentang pekerjaannya, melainkan tentang kecurigaannya terhadap hubungan Indah dengan Ahmed. Di tengah tekanan yang ia hadapi, Indah menerima surat dari keluarganya di Jawa Tengah.
Surat itu membawa kabar baik sekaligus buruk. Adiknya yang masih kecil berhasil masuk sekolah dengan bantuan uang yang Indah kirimkan. Tetapi ayahnya yang sakit-sakitan semakin parah. Membaca surat itu, Indah merasa hatinya semakin remuk. Ia sadar bahwa perjuangannya di Bahrain bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk keluarganya yang bergantung padanya. Surat itu menjadi pengingat bahwa ia harus kuat. Meskipun situasi di rumah majikannya semakin tidak bersahabat. Namun, ada satu hal dalam surat itu yang membuatnya semakin terguncang. Ibunya menulis bahwa seorang pemuda dari desa tetangga telah datang melamar Indah. Pemuda itu dikenal sebagai orang yang baik dan rajin bekerja. Ibunya meminta Indah untuk mempertimbangkan lamaran itu demi masa depannya. Ketika Ahmed mengetahui tentang surat itu, ia tampak gelisah. Pada suatu malam, saat Laila sedang pergi keluar untuk menghadiri sebuah acara, Ahmed mendekati Indah di dapur. "Indah," katanya dengan suara pelan, "aku mendengar tentang lamaran itu. Apa kau benar-benar ingin kembali dan menikah dengan pria itu?" Indah menatap Ahmed dengan mata yang berkaca-kaca. "Tuan, saya tidak tahu. Keluarga saya ingin saya menerima lamaran itu, tapi hati saya belum siap." Ahmed terdiam, lalu berkata, "Aku tidak punya hak untuk meminta apa-apa darimu, Indah. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tidak akan pernah melupakanmu. Jika kau memutuskan untuk pergi, aku berharap kau menemukan kebahagiaan." Kata-kata Ahmed membuat hati Indah terasa hancur. Ia tahu bahwa apa yang Ahmed rasakan adalah tulus, tetapi ia juga tahu bahwa kebahagiaan yang mereka inginkan tidak mungkin tercapai bersama. Beberapa minggu kemudian, Indah membuat keputusan yang berat. Ia meminta agen tenaga kerja untuk memindahkannya ke keluarga lain. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar melupakan Ahmed adalah dengan menjauh dari rumah itu. Ketika hari kepindahannya tiba, Ahmed terlihat berbeda. Wajahnya tampak penuh dengan kesedihan, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ketika Indah berpamitan, Ahmed hanya memberikan sebuah kotak kecil. "Ini untukmu," katanya pelan. "Jangan buka sampai kau sudah jauh dari sini." Indah menerima kotak itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Tuan, untuk semua yang telah Anda lakukan. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda." Ahmed hanya mengangguk, dan Indah pun pergi dengan air mata yang mengalir di pipinya. Dalam perjalanan ke tempat kerja yang baru, Indah membuka kotak yang Ahmed berikan. Di dalamnya, ia menemukan sebuah surat dan sebuah cincin emas sederhana. Surat itu berisi kata-kata singkat namun penuh makna. "Indah, kau adalah cahaya dalam hidupku yang gelap. Aku berharap cincin ini menjadi pengingat bahwa kau selalu berarti bagi seseorang, dimanapun kau berada. Ahmed." Indah menangis dalam diam. Ia tahu bahwa cintanya pada Ahmed akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Tetapi ia juga tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup. Ketika ia tiba di rumah majikan barunya, ia mencoba memulai segalanya dari awal. Ia bekerja keras, mengumpulkan uang untuk keluarganya, dan berusaha melupakan kenangan pahit sekaligus indah di rumah Ahmed. Namun, di dalam hatinya, ada ruang kecil yang selalu diisi oleh bayangan Ahmed, pria yang pernah mencintainya dengan cara yang tidak mungkin mereka perjuangkan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif dalam kehidupan kita. Atas segala perhatian dan dukungan sahabatku, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Jessica Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, di Cermat Channel yang keren beken, inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.